Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sampean itu sebelum datang ajal kematiannya harus betul-betul memastikan diri ini mempunyai teman sejati, mempunyai sahabat sejati. Tatkala kita salah ditegur, dinasehati, mas, salah lu, dosa lu, ndamo tobat, baik, dosa lu, maksiat lu, ndamo tobat, buih, baik, keliru lu, dolim lu, ndamo tobat. Sebelum ajal datang menjemput, pintu taubat masih terbuka. Carilah teman sejati. Tatkala ditegur, tatkala dinasihati, kita harus berlapang dada menerimanya. Karena orang yang menasihati kita, orang yang menegur kita tatkala kita berbuat salah, tandanya orang itu sayang, cinta kepada kita. Carilah orang yang seperti itu. Itulah teman sejatinya kalian. Itulah sahabat sejatinya kalian. Kalau kalian besok ada di neraka, pasti oleh sahabat sejatinya dicari. Pasti dia akan minta keadilan kepada Allah. Ya Allah, dulu kami pernah sholat berjamaah bersama, ya Allah. Dulu kami ngaji bersama, ya Allah, di waktu dunia. Di waktu ada di dunia, kami sholat berjamaah bersama, ya Allah. Kami ngaji bersama-sama, ya Allah. Kami tidur, makan bersama-sama, ya Allah. Namun teman saya kok nggak ada di surga. Minta, ya Allah, kami mohon untuk dimasukkan sahabat saya itu ke dalam surga. Itulah yang akan dilakukan oleh sahabat sejati. Demi siapa? Demi kita. Makanya sebelum kematian kita menjemput kita, kita harus memastikan bahwa kita sudah mempunyai teman sejati. Tetap kita harus memastikan sebelum ajal menjemput kita, kita harus mempunyai sahabat sejati yang selalu memotivasi kita ke dalam hal kebaikan dan selalu menasihati dan menegur kita tatkala kita berbuat kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhallisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani si'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para ustaz kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Si'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan bi ma'ali ya qa'iman bil zawali mawtin bil mithal wal hamdul minat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqni al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi ya Rabbi matiyani bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi adhan wa ilma wa hikmatan qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Sadaqallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wabtaqu, dan carilah kalian ilaihi, untuk mendekat kepadanya, al-wasilatah, wasilah. Wajahidu, dan berjihadlah kalian fi sabilihi, di dalam sabilih, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar menjadi hak kalian, tuflihun, keberuntungan, kemenangan. Ini balasan bagi orang-orang yang beriman, balasan bagi orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, kemudian ia ikrarkan melalui lisannya, kemudian ia buktikan keimanannya itu dalam perbuatan sehari-hari. Berupa apa? Ittaqullah, berupa ketakwaan kepada Allah dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itulah orang yang beriman. Iman yang dipanggil di sini adalah iman yang mencapai kesempurnaan keimanan. Wabtagu, dan carilah ilaihi, untuk mendekat kepada Allah, al-wasilatah, wasilah, perantara, kendaraan, teman, guru, nabi, rasul, semuanya adalah wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Setelah menemukan wasilah, wajahidu, harus kita berjihad fi sabilihi, dalam menjalankan jihadnya itu, dalam menjalankan kedekatan diri kepada Allah. Harus, setelah kita menemukan wasilahnya, kita harus bersungguh-sungguh bagaimana keimanan kita ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berupa takwa. Iman tok tapi gak ada actionnya, itu masih belum sempurna. Iman tok tapi gak ada aplikasinya, gak ada ikrarnya, gak ada perbuatannya, belum dikatakan orang yang beriman. Kalau sudah dikatakan orang yang beriman, pastinya yang dipanggil oleh Allah tingkat keimanannya sudah mencapai kesempurnaan keimanan. Baru dipanggil oleh Allah, baru diajak oleh Allah. Kalau masih iman-imanan, apalagi eman, tidak akan dipanggil oleh Allah. Orang yang beriman dipanggil oleh Allah untuk ia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, takut atas azab yang diberikan oleh Allah, atas dosa-dosa
yang kita lakukan. Kalau kita berbuat, melakukan suatu hal dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu pun melampaui batas, zalim sampai kita melampaui batas, maka kita akan mendapatkan kehinaan di dunia dan besok di akhirat kita akan mendapatkan azab yang besar dari Allah. Dzalika lahum isyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Itulah balasan bagi mereka yang melampaui batas, yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, berbuat zalim kepada orang lain, sampai melampaui batas, sampai melakukan pembunuhan atas keiri dengkian di dalam hatinya. Maka di dunia akan isyun, akan dihinakan oleh Allah, dan besok di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat besar, azabun adzim. Kecuali orang yang berbuat zalim tadi diberi petunjuk oleh Allah, kemudian dia bertaubat sebelum ajalnya menjemput. Karena batas taubat dari seorang hamba tatkala nyawanya sampai di kerongkongan. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat dari seorang hamba, syaratnya sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Jadi wasilah di sini sangat penting. Kita dalam bepergian ziarah Makkah Madinah, kita membutuhkan wasilah, yaitu kendaraan darat maupun udara maupun laut. Kalau kita berjalan kaki ke Mekah Madinah mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Namun dengan adanya wasilah kendaraan, baik itu di darat, di laut maupun di udara, ziarah Mekah Madinah itu hanya ditempuh sekitar 10 jam. Itulah wasilah mempercepat. Dalam hal kita mempunyai cita-cita, kemudian kita berdoa, doa kita semoga dikabul oleh Allah dengan cepat, kita harus menggunakan wasilah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Inilah contoh wasilah. Tatkala kita bermohon kepada Allah, kita bermohon dengan asmaul husna, dengan nama-namanya Allah yang baik, mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, sampai As-Sabur. Gunakan ya Allah, ya Rahman ya Rahim, irhamni. Ya Allah,
Ar-Rahman Ar-Rahim, irhamna. Ya Allah, Al-Ghaffar, ighfirli. Itu mempercepat dikabulkannya doa. Ada juga kisah seorang hamba Allah terjebak di dalam gua, tertutup oleh batu yang besar di bibir gua, di pintu gua, sehingga dia menggunakan wasilah dalam berdoa kepada Allah. Yang terjebak ada 3 orang di dalam gua. Yang pertama menggunakan wasilah dari berbaktinya ia kepada kedua orang tuanya. Kemudian pintu gua itu terbuka seperempat. Yang kedua, dia berdoa dengan menggunakan wasilah atas ketakutannya dia kepada Allah, atas ketakwaannya dia kepada Allah. Dia tidak jadi berzina dengan keponakannya. Kemudian batu itu terbuka separuh. Dan yang ketiga, dia seorang pengusaha. Dia berdoa menggunakan wasilah kebaikannya, menjaga hak dan kewajibannya terhadap buruhnya, terhadap karyawan-karyawannya. Kemudian dia berdoa menggunakan wasilah kebaikannya itu. Kemudian pintu gua terbuka lebar. Ini Bukhari, ini Sahih, bahwa dengan wasilah mempercepat terkabulkannya doa. Jadi kalau jenengan, kalau sampean, kalau kalian berdoa, gunakan wasilah. Wasilah kalian sebagai anak yang soleh, solehah, yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, kami kesulitan mencari pekerjaan, mudahkanlah ya Allah. Atas kebaikanku berbakti kepada kedua orang tuaku. Tapi sing pengena, bukan cuma bakti-baktian. Apalagi sulekti. Boleh. Ada juga wasilah melalui nabi. Ini yang dilakukan oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Tatkala Sayyidina Umar meminta hujan. Jadi pas kemarau panjang, Kanjeng Nabi Muhammad sudah meninggal, berdoa. Diriwayatkan oleh Anas, berdoa Umar bin Khattab ini menggunakan apa? Wasilah nabinya, masih nabinya hidup, turun hujan. Kemudian karena nabinya sudah meninggal, menggunakan pamannya Sayyidina Abbas, wasilah menggunakan pamannya untuk minta hujan, dan hujan pun turun. Jadi kalau kita pas lagi kemarau panjang, kita sholat apa? Sholat istisqa, minta diturunkannya hujan. Kalau ingin cepat diturunkannya hujan, harus pakai wasilah.
Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna kunna Allahumma inna kunna nastasqo bi nabiyina nastasqo natawassalu tawassul Allahumma inna kunna natawassalu binabiyina fataskina wa inna natawassalu bi ammi nabiyina faskina qala fayaskauna. Gimana doanya Umar bin Khattab? Allahumma inna kunna natawassalu binabiyina fataskina. Terus wa inna natawassalu bi ammi nabiyina faskina qala fayasqauna. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab berdoa. Doa yang pertama bertawassul dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian diturunkannya hujan oleh Allah, minta diturunkan hujan oleh Allah. Yang kedua bertawassul dengan ammi, pamannya Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Abbas. Untuk apa? Faskina, minta hujan. Qol fayaskauna, maka turunlah hujan dengan lebat. Ini menandakan bahwasanya boleh minta berdoa kepada Allah melalui bertawassul terlebih dahulu. Boleh dengan kebaikan-kebaikan kita, amal-amal baik kita, boleh kita berdoa melalui kedekatan kita kepada Allah, keimanan, kesempurnaan iman kita kepada Allah, bisa. Jadi ada juga diriwayatkan seorang wali Malamatiyah di sebuah kota dia berdoa. Yang sebelumnya kota itu lama sudah tidak turun hujan, sudah sholat istisqa, sudah berkorban, banyak cara untuk melakukan agar hujan segera turun, namun tidak turun-turun. Sampai ada seorang yang soleh masuk ke dalam masjid
masjidnya itu digelapin sama dia. Dia berdoa nangis-nangis, ya Allah turunkan hujan dong, gak turun-turun. Kok dilalah ada orang masuk ke dalam masjid karena kedekatannya dengan Allah, dia langsung berdoa, tapi doanya itu agak nyeleneh. Doanya itu pakai bahasa biasa, bahasa sekitar, bahasa pribumi, nggak pakai bahasa Arab. Duh Gusti, turunkan hujanlah. Apa sih sulitnya engkau menurunkan hujan? Dan juga gak ada manfaatnya juga kepada engkau. Kemarau, penghujan, apa doanya. Turunkan aja wis. Seketika itu hujannya langsung turun. Yang jadi saksi orang yang soleh yang berada di dalam masjid, yang bersembunyi. Keesokan harinya dicari itu yang berdoa itu, ketemu. Mas, tadi malam sampean berdoa kepada Allah minta turun hujan, kok dilalah langsung turun hujan. Kok iso sampean? Apa tadi malam waktu di masjid itu? Apa ndak? Sumpah jenengan kok yang berdoa malam-malam itu. Berarti kamu tahu kalau aku yang berdoa. Iya, tahu. Seketika itu sang wali itu minta diwafatkan kepada Allah. Jadi orang wali itu ya seperti itu, menyembunyikan kewalian. Tatkala ditemukan oleh orang bahwa seorang wali itu mempunyai kedekatan khusus dengan Allah, takut dia kemesraannya dengan Allah diketahui oleh orang banyak, kemudian dia minta untuk diwafatkan. Karena seorang wali itu kalau sudah asik dengan Allah, kalau sudah berzikir nyambung dengan Allah, asik, tidak mau diganggu. Tak kala ada orang yang sudah mengetahui, petanda itu adalah pengganggu. Ketimbang terganggu dia kemesraannya dengan Allah, seorang wali ini, wali mati-matia ini, malah-matia ini minta untuk diwafatkan oleh Allah. Gak mau. Sekarang banyak orang ngaku-ngaku wali, ya, malah nyentrik, pakaiannya menyentrik, nggak pakai baju, pakai kolor, songkoknya dimiring-miringkan, nggak atus, telanjang, agar disangka wali. Hati-hati. Iya kalau benar walinya Allah, kalau walinya setan. Banyak sekarang orang ngaku wali. Hati-hati. Gak usah ngaku-ngaku. Banyak juga sekarang ngaku-ngaku keturunan Nabi, banyak. Hati-hati. Walaupun benar, dikhawatirkan di dalam hati kita terbesit rasa ujub, takabur, yang malah itu menjauhkan diri kita dengan Allah. Hati-hati. Wabtahu ilaihi wasilah. Kalau kita sudah menemukan wasilah jalan, kita harus wajahidu fi sabilihi, harus berjihad menjalankannya. Udah tahu kok malah tambah melempem, udah tahu kok malah tambah lemes, harus berjihad.
Karena masalah keimanan, masalah ketakwaan, masalah ruh itu urusannya di dalam hati. Sedangkan di dalam hati ada juga hawa nafsu. Harus kita berjihad fi sabilillah, berjuang untuk melawan diri kita sendiri, untuk melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Harus, karena melawan hawa nafsu kita sendiri, berjihad melawan hawa nafsu kita sendiri, ini termasuk apa? Jihad akbar, jihad yang sangat besar, karena terdapat di dalam diri kita sendiri. Jadi jihad akbar, jihad yang besar, lebih besar dari perang Badar. La'allakum tuflihun, agar kelak kalian, agar dapat kalian menjadi hak kalian, tuflihun, kemenangan, agar kalian termasuk hamba-hamba Allah yang dimenangkan. Apa contohnya wasilah? Contohnya juga dengan ibadah kita, sholat itu juga wasilah sampai bisa berdoa atas kebaikan ibadahnya kalian bisa. Bahkan tatkala dikumandangkan azan juga kita berwasilah setelah sholat, setelah azan dikumandangkan kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan wasilah. Gimana doanya azan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Jadi wasilah ini juga ada di dalam doa setelah azan. Wasilah ini dilambangkan juga tempat yang tinggi di dalam surga. Wasilah ini juga dari para nabi, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad. Dicontohkan oleh Umar bin Khattab tatkala berdoa minta hujan, dia menggunakan wasilahnya dengan Kanjeng Nabi Muhammad dan pamannya. Itulah kelebihan orang-orang yang beriman akan dimenangkan oleh Allah. Makanya sampai tatkala azan dikumandangkan, bersegeralah memenuhi panggilan Allah. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah was'au ila bizikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum apa? Walan. Ayo lagi. Idza yang banter. Idza yang banter. Yang keras. Idza fas'au in kuntum ta'lamun. Itu harus jihad itu kalian, lawan keraguan-keraguan. Mumpung ada gurunya, mumpung ada mursidnya, mumpung ada ustadznya, mumpung ada kiainya, harus. Kalau salah bisa disalahkan. Makanya kemarin dijelaskan
Cari satu orang yang bisa menjadi sahabat sejati. Cari satu saja yang bisa kita jadikan teman sejati. Tatkala kita salah, kita diperbaiki, diluruskan, dikandani, dinasehati. Cari satu yang bisa memotivasi kita dalam beribadah. Cari satu sahabat saja yang kita bisa dengannya, bisa sholat berjamaah. Cari satu saja sahabat sejati, teman sejati. Cari sebelum datang kematian kita, karena teman sejati ini juga bisa jadi wasilah keselamatan kita di dunia, juga keselamatan kita di akhirat. Cari wasilah, cari sahabat sejati, teman sejati satu saja dalam kehidupan kita sebelum ajal datang menjemput kita. Cari satu saja wasilah. Tatkala kita salah, kita ditegurnya. Tatkala kita salah, kita diperbaikinya, dibimbingnya. Cari satu. Kalau belum ketemu sampai sekarang, cari. Jangan sampai kita menyesal karena kita tidak mempunyai sahabat sejati. Jangan sampai kita menyesal karena kita tidak mempunyai teman sejati. Memarahi kalian tatkala kalian salah, meluruskan kalian tatkala sampean keliru, itulah sahabat sejati. Itulah teman sejati. Mas, sholat mas. Yang lagi tidur dibangunkan. Yang lagi gak ingat sama Tuhan diingatkan. Ayo mas, zikir, supaya kalian beruntung membaca tasbih, supaya kalian dimenangkan oleh Allah. Istiqomah mas, istiqomah sholat berjamaahnya, istiqomah zikirnya, istiqomah mengajinya, istiqomah sholat tahajudnya, istiqomah sholat duhanya. Itulah teman sejati, sahabat sejati. Kalau sampai berlaku maksiat, berlaku dosa, sampai ditegur, mas dosa, mas dosa. Cari teman yang bisa memotivasi kita dalam beribadah kepada Allah, memotivasi kita untuk sholat berjamaah. Cari, kalau belum ketemu tetap cari. Bisa dari teman kita, bisa dari tetangga kita, bisa dari saudara famili kita, bisa dari guru-guru kita, bisa. Jangan sampai kita menyesal karena kita tidak mempunyai teman sejati. Jangan sampai kita menyesal sampai ajal menjemput kita belum mempunyai sahabat sejati. Bisa orang tua, bisa guru-guru kita. Cari satu saja dalam kehidupan kita yang bisa menjadi teman sejati, sahabat sejati, karena hal itu yang akan mensyafaati kita selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Besok tatkala kita tidak ada di surga, oleh teman sejati kita pasti kita akan dicari, dan dia pasti akan menyelamatkan kita, bermohon kepada Allah melalui wasilah. Makanya sampean jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Cari rahmat Allah itu, di antaranya adalah wasilah teman sejati.
wasilah sahabat sejati. Cari, bisa ada di teman sekolah kita, bisa ada di tetangga-tetangga kita, bisa aja ada di RT RW kita yang kita kenal. Cari, tatkala kita salah, kita dinasehati. Tatkala kita berbuat dosa, diajak kita untuk bertaubat. Rugi kalau kita sampai detik ini belum mempunyai teman sejati, belum mempunyai sahabat sejati. Makanya cari, jangan sampai kita menyesal, sampai kita mati, sampai kita diwafatkan oleh Allah masih belum mempunyai sahabat sejati. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Lau anna, seandainya ada, sungguh-sungguh ada, lahum, menjadi milik mereka, ma fil ardi jami'a, apa-apa yang ada di bumi ini semuanya, wa mithlahu ma'ahu, dan semisalnya, ma'ahu juga bersamanya, liyaftadu bihi, tidak akan bisa menebus mereka bihi, dengan apa yang ada di dunia semuanya itu, 2 kali lipat hartanya sedunia, semuanya jadi miliknya, min adzabi yaumil qiyamah, dari azab di hari kiamat, ma tuqbila minhum, dan juga tidak akan diterima minhum, dari mereka. Jadi misalkan ada orang kafir, orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, kafir, dia gak mau petunjuk Allah, gak mau nasihat-nasihat. Seandainya dia mempunyai harta benda semuanya yang ada di bumi ini miliknya, bahkan 2 kali lipatnya, liyaftadu bihi, tidak akan bisa menebus dengan harta dunianya semuanya itu, min adzabi yaumil qiyamah, dari azabnya Allah nanti di yaumil qiyamah, ma tuqbila minhum, dan juga tidak akan diterima, ditolak oleh Allah, minhum, tebusannya. Karena besok di yaumil qiyamah tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada emas, tidak ada perak. Karena besok yang dihisab oleh Allah adalah amalnya. Walahum, maka tetap menjadi milik dari orang-orang yang kafir itu adzabun alim, azab yang amat pedih, yaitu dimasukkan di dalam nerakanya Allah, neraka Jahannam, disiksa di dalam neraka Jahannam. Yuriduna, mereka menginginkan ayyahruju, sungguh-sungguh keluar mereka minan nar, dari nerakanya Allah, dari neraka Jahannam. Wa mahum, namun tidak bisa mereka bihorijina minha, keluar dari nerakanya Allah. Walahum adzabun muqimun, dan menjadi hak mereka, menjadi milik mereka azab yang menyala-nyala, yaitu dibakar di api nerakanya Allah. Na'udzubillah. Makanya kita gak boleh tambeng, makanya kita gak boleh jegideg. Tatkala kita dinasihati, kita harus terima dengan lapang dada. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman. Ditegur karena kita sayang, dinasihati karena kita sayang, kita cinta. Tatkala kita salah, ada yang menegur kita, berarti orang yang menegur kita itu sayang kepada kita, cinta kepada kita, bukan sebaliknya dianggap benci. Iya, kalau negurnya pakai corongannya,
Iya, kalau negurnya pakai speaker, halo, 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 si A ini jelek, si B ini jelek, itu namanya bergibah, bukan menegur. Itu bisa saja memfitnah. Jangan sampai itu terjadi. Orang yang beriman pasti yang keluar dari lisannya yang baik saja, tidak akan menzalimi dirinya sendiri juga orang lain. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah. Jadi besok di yaumil qiyamah itu, walaupun kita mempunyai harta luasnya, banyaknya, seluas langit, seluas bumi, semuanya ini milik kita, bahkan ditambah lagi semisalnya dengan itu, tidak dapat menebus diri kita yang kafir dari azabnya Allah, dan juga tebusannya ditolak oleh Allah. Yang menjadi hak mereka adalah azab yang amat pedih, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Makanya dengerin, tatkala diberi nasihat dengerin, karena Islam ini adalah agama nasihat, ad-dinun nasihat. Juga kematian juga nasihat bagi kita. Makanya sampean itu sebelum datang ajal kematiannya harus betul-betul memastikan diri ini mempunyai teman sejati, mempunyai sahabat sejati. Tatkala kita salah ditegur, dinasehati, mas, salah lu, dosa lu, ndamo tobat, baik, dosa lu, maksiat lu, ndamo tobat, buih, baik, keliru lu, dolim lu, ndamo tobat. Sebelum ajal datang menjemput, pintu taubat masih terbuka. Carilah teman sejati. Tatkala ditegur, tatkala dinasihati, kita harus berlapang dada menerimanya. Karena orang yang menasihati kita, orang yang menegur kita tatkala kita berbuat salah, tandanya orang itu sayang, cinta kepada kita. Carilah orang yang seperti itu. Itulah teman sejatinya kalian. Itulah sahabat sejatinya kalian. Kalau kalian besok ada di neraka, pasti oleh sahabat sejatinya dicari. Pasti dia akan minta keadilan kepada Allah. Ya Allah, dulu kami pernah sholat berjamaah bersama, ya Allah. Dulu kami ngaji bersama, ya Allah, di waktu dunia. Di waktu ada di dunia, kami sholat berjamaah bersama, ya Allah. Kami ngaji bersama-sama, ya Allah. Kami tidur, makan bersama-sama, ya Allah. Namun teman saya kok nggak ada di surga. Minta, ya Allah, kami mohon untuk dimasukkan sahabat saya itu ke dalam surga. Itulah yang akan dilakukan oleh sahabat sejati. Demi siapa? Demi kita. Makanya sebelum kematian kita menjemput kita, kita harus memastikan bahwa kita sudah mempunyai teman sejati. Tetap kita harus memastikan sebelum ajal menjemput kita, kita harus mempunyai sahabat sejati yang selalu memotivasi kita ke dalam hal kebaikan dan selalu menasihati dan menegur kita tatkala kita berbuat kesalahan. Cari sebelum kita mati, cari sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana
إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.